Assalamualaikum, Agustusan semakin dekat. Yuk buat menu jualan yang cocok banget pas momen hari kemerdekaan. Cara buatnya simple, rasanya pun enak seperti resep pertama ini puding merah putih. Siapkan satu bungkus agar plain kemasan 7 gram. Masukkan 120 gram gula pasir. Aduk sebentar sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 liter air. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Setelah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, lalu ambil gelas ukur, ambil sekitar 500 ml adonan agar. Sudah dapat 500 ml seperti ini, sisihkan dulu. Nah, 500 ml yang ada di panci atau sisanya ini, masukkan 1 saset kental manis putih. Aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian tutup, ini biarkan dulu ya. Sekarang kita kerjain dulu yang 500 ml ini. Jadi yang 500 ml ini untuk adonan merahnya kita tambahkan 1 sendok teh pasta stroberi, lalu aduk sampai tercampur rata. Usahakan warnanya merah ngejreng ya, supaya warnanya bagus dan mirip seperti bendera gitu. Kalau sudah, biarkan dulu sampai agak hangat atau tidak terlalu panas lagi. Sambil menunggu larutan merahnya hangat, sekarang kita siapkan mika. Di sini aku pakai mika kecil yang tipenya 7C. Jadi ini ukurannya paling kecil ya teman-teman. Ini aku punya mika kecil juga, tapi ini lebih besar daripada mika yang 7C ini. Jadi kita pakai mika yang paling kecil banget ya teman-teman, tipenya 7C seperti ini. Langsung aja di resep kali ini kita siapkan dulu sebanyak 13 pieces. Untuk mikanya jangan ditumpuk ya teman-teman, supaya nanti nggak miring pudingnya. Siapkan adonan puding yang warna merah ini yang sudah hangat ya. Hati-hati jangan sampai panas, karena kalau panas nanti mikanya bisa meleot ya teman-teman, atau meleleh. Jadi pastikan larutan agarnya sudah dalam keadaan hangat, baru kita tuang ke dalam mika. Dan ini kita tuangnya sampai penuh ya, atau kita masukkan ke dalam 13 mika sama rata. Biarkan puding merahnya sampai benar-benar padat, minimal 2 jam lebih ya, supaya hasil pudingnya benar-benar padat. Setelah 2 jam lebih, hasilnya pun sudah padat seperti ini. Langsung aja kita belah pudingnya. Jadi nanti bisa kita buat merah dan putih gitu ya. Nah, ini kita belah sama rata seperti ini. Keluarkan 1 potongan puding. Lalu taruh di mika yang baru dengan ukuran yang sama, kita taruh di atas seperti ini. Untuk 1 potongan yang tadi yang di bawah ini, kita balik ya, kita taruh di atasnya seperti ini. Jadi nanti mirip bendera gitu ya teman-teman, merahnya di atas dan putihnya di bawah. Supaya hasil potongannya nggak miring-miring, di sini aku punya tips supaya potongannya itu lurus ya teman-teman, terbelah duanya itu bagus. Langsung aja kita keluarkan dulu pudingnya seperti ini. Lalu kita potong menjadi 2 bagian menggunakan pisau. Nah seperti ini ya, jadi hasilnya itu terbelah 2 sama rata, jadi nggak miring-miring. Langsung aja 1 potongannya kita masukkan ke dalam mika yang baru dengan ukuran yang sama. Kemudian 1 potongannya lagi kita masukkan ke dalam mika yang tadi, mika yang di awal. Nah misalnya ada merah-merahnya gitu, bisa kita lap menggunakan tisu, supaya nanti puding susunya tidak merah-merah ya. Nah seperti ini hasilnya. Sekarang lanjut kita buat untuk puding susunya. Puding susu pun sudah padat, kita bisa masak kembali puding susunya sampai mendidih lagi. Tapi di sini aku tambahkan dulu dengan 50 ml air. Langsung aja ini kita terus aduk ya, masak sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya, kemudian biarkan sebentar sampai agak hangat supaya mikanya nggak meleleh ya teman-teman. Nah, ini adonan putihnya sudah agak hangat, sudah tidak terlalu panas lagi. Langsung aja masukkan ke dalam mika. Isi bagian yang kosongnya ya seperti ini, dan usahakan untuk tingginya sama puding merahnya. Jadi ngisi adonan putihnya jangan sampai kepenuhan ya, karena kalau kepenuhan nanti bagian merahnya itu tertutup ya dengan adonan susunya. Tapi kalau adonan susunya juga kurang, hasilnya nggak bagus ya, jadi tinggi sebelah gitu. Jadi usahakan untuk tingginya sama dengan puding merahnya. Sudah terisi semua seperti ini, biarkan sampai benar-benar padat. Setelah beberapa jam puding pun sudah padat. Nah seperti ini hasilnya, ini bisa kita tutup, kemudian staples, puding pun siap untuk dinikmati atau dijual.
Secara penampilan menarik banget ya teman-teman, warnanya merah dan putih kayak gini cocok deh dijual di bulan kemerdekaan kayak gini. Nah, supaya makin menarik lagi, di atasnya bisa kita kasih topping kental manis coklat kayak gini, dan langsung aja yuk kita nikmatin. Nah, untuk tekstur pudingnya tuh yang benar-benar padat gitu ya teman-teman, jadi yang bukan lembek gitu, padat, manis, lembut, enak banget. Apalagi dikasih topping kental manis coklat, rasanya makin enak lagi, dijamin dijual seribuan aja, insya Allah laris manis. Resep kedua yang selalu laris sukses jadi favorit, jelly balls merah putih. Siapkan cetakan jelly ball ukuran jumbo ada 33 lubang. Di resep kali ini siapkan 3 cetakan. Di dalam panci masukkan 1 bungkus agar-agar plain. Kemudian campur dengan 2 saset Nutrijah rasa leci masing-masing kemasan 10 gram. Untuk fruity acidnya nanti aja kita masukkan ya. Sekarang kita masukkan dulu 100 gram gula pasir, lalu aduk sebentar sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1200 ml air, ini 1000 ml-nya dan ini 200 ml-nya. Jadi totalnya 1200 ml air, lalu aduk sebentar sampai tercampur rata, kemudian masak sampai mendidih. Nah, sudah benar-benar mendidih seperti ini, kemudian matikan api kompornya, lalu aduk terus, tunggu sampai uap panasnya berkurang dan tidak ada lagi putih-putih di permukaan larutan agar-agarnya. Kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan 2 bungkus fruity acid yang ada di balik kemasan Nutrijelnya, kemudian aduk terus, tunggu sampai hangat. Setelah hangat, ambil 500 ml larutan agar-agar untuk membuat lapisan putihnya. Sisa larutan agar-agar yang ada di panci ditutup aja supaya nggak cepat padat. Nah, terlihat 500 ml seperti ini, kemudian tambahkan 2 saset kental manis putih. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah, masukkan ke dalam cetakan, isi tiap lubangnya sampai penuh. Tuang pelan-pelan, jangan sampai melebar ya. Adonan puding susunya masih sisa sedikit lagi seperti ini, mau kutuang lagi ke dalam cetakan, tapi isinya menggunakan sendok seperti ini supaya nggak melebar, jadi nanti hasilnya bisa rapi. Adonan putihnya masih sisa sedikit lagi, kurang lebih 50 ml, aku masukin aja ke dalam cup. Nggak perlu waktu lama, cukup sebentar aja, lapisan atasnya saat kita sentuh sudah tidak lengket lagi, tandanya kita bisa mulai untuk membuat lapisan merahnya. Sisa larutan agar-agar yang ada di panci, tambahkan 3 sendok makan gula pasir, tambahkan juga sedikit pewarna makanan merah cabai. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata, kemudian rebus kembali sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan api kompornya, kemudian segera tuang, masukkan ke dalam 3 cetakan sama rata. Kemudian tutup, lalu tekan pelan-pelan aja sampai rapat. Tutup lagi cetakannya, ditutup pelan-pelan aja sampai tertutup rapat, pelan-pelan aja ya, tapi pastikan benar-benar ditekan supaya hasilnya bisa bulat sempurna. Tutup lagi, kemudian tekan sedikit aja pelan-pelan sampai tertutup rapat. Tunggu sampai benar-benar dingin dan benar-benar padat, kurang lebih selama 3 jam di suhu ruang. Ketika cetakan saat disentuh sudah benar-benar dingin, tanda puding sudah benar-benar padat ya, langsung aja buka cetakannya. Kemudian jelly ballnya ini bisa kita sisir supaya bagian pinggirannya itu bisa rapi. Buka cetakan kedua. Nah, ini sudah benar-benar dingin ya, tanda sudah padat. Kita buka cetakannya. Nah, terlihat seperti ini hasilnya. Kemudian sisir bagian pinggiran jelly ballnya supaya rapi. Buka untuk cetakan ketiga. Nah, terlihat bagus-bagus aja, tapi ada 3 titik teman-teman yang jadi hasilnya itu setengah bulat gitu ya. Bulatnya tuh nggak sempurna. Ini bisa jadi karena nggak aku tumpuk gitu teman-teman. Ada beberapa cetakan yang harus ditumpuk gitu supaya hasilnya bisa bulat sempurna. Jadi buat teman-teman nanti ditumpuk seperti ini supaya hasil di tengahnya itu nggak longgar gitu ya. Jadi benar-benar tertutup sempurna, jadi hasilnya bisa bulat. Karena tadi aku nggak tumpuk, jadi hasilnya ada yang kayak gini. Tapi nggak apa-apa ya, langsung aja aku mau sisir bagian pinggiran jelly ballnya. Kemudian siapkan tusukan sate seperti ini yang panjangnya 20 cm. Kemudian langsung aja tusuk jelly ballnya. Di sini aku mulai dari putihnya di bawah, merahnya di atas, supaya tusukan satenya saat diangkat gitu, putihnya ada di bawah, merahnya tuh ada di atas. Jadi sesuai seperti bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Nah, satu tusuk ini bisa diisi sebanyak 5 pieces jelly ball dan bisa dijual dengan harga 2 ribuan aja atau menyesuaikan dengan modal di daerah masing-masing. Kalau sudah, susun dalam wadah donat seperti ini.
Kalau teman-teman mau buat jualan pagi, bisa dibuat dari malam ya, tapi jelly ball-nya tetap dibiarkan aja di dalam cetakan, jangan dikeluarkan dulu. Nanti aja keluarkannya pas waktu mau berangkat jualan, biar warnanya tetap cantik. Karena kalau jelly ball sudah dikeluarkan dari cetakan, lama-lama warnanya tuh sedikit luntur, jadi kurang cantik gitu teman-teman. Beda banget pas pertama keluar dari cetakan. Dan nusuknya juga dadak ya, waktu mau berangkat jualan supaya bulatnya tetap bagus. Misalnya ada yang beli satu pieces, bisa dikemas pakai plastik ukuran 5 kali 20 cm. Langsung aja kita masukkan jelly ball ke dalam plastik. Nah, ukurannya pas banget ya. Kemudian kasih topping susu kental manis putih di atasnya. Karena anak-anak itu suka banget ya kalau jelly dikasih susu kayak gini. Dijamin nggak cuma anak-anak aja sih, tapi orang dewasa pun pasti juga suka sama jelly ball satu ini. Secara penampilan aja udah menarik banget, rasanya pun Masya Allah super duper enak banget. Jelinya itu seger karena ada rasa lecinya gitu, kemudian lembut, manis, kenyal-kenyal di mulut, insya Allah kalau dijual laris manis.